Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Hidayani, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang SAP yang telah saya buat dengan topik pembahasannya yaitu penerapan protokol kesehatan di masyarakat untuk pencegahan COVID-19. Untuk sasarannya sendiri yaitu masyarakat. Dan untuk tanggal kegiatan penyuluhan ini yaitu pada tanggal 24 Juli 2021. Untuk waktunya dari jam 8 sampai selesai. Dan akan dilaksanakan di rumah masyarakat di Desa Nangakalis, Dusun Karya Suci, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya tujuan umum. Yang pertama yaitu setelah dilakukannya penyuluhan tentang penerapan protokol kesehatan, masyarakat dapat memahami pentingnya penerapan protokol tersebut. Yang B, tujuan khusus setelah dilakukannya penyuluhan tentang penerapan protokol kesehatan, masyarakat diharapkan mampu yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan di institusi. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah dalam penerapan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya protokol kesehatan. Selanjutnya, B. Pokok bahasan. Yang pertama, pengertian penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, tujuan dari penerapan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, langkah-langkah dalam penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, yang C, media. Media yang digunakan dalam menyampaikan penyuluhan ini yaitu media PowerPoint. Dan untuk metodenya yaitu metode ceramah. Kegiatan penyuluhan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pada jam 8 sampai selesai. Selanjutnya untuk evaluasi, setelah dilaksanakannya penyuluhan, masyarakat mampu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Yang selanjutnya G, materi. Yang pertama, pengertian penerapan protokol kesehatan masyarakat untuk pencegahan COVID-19. Penerapan protokol kesehatan yaitu merupakan suatu cara dalam memutuskan rantai penyebaran suatu penyakit. Dengan kita melakukan protokol kesehatan ini dapat melindungi atau setidaknya mencegah diri kita dari terpaparnya suatu penyakit. Apalagi di masa pandemi ini, yaitu di masa tengah merabaknya penyakit COVID-19 yang menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami gangguan kesehatannya yang disebabkan karena penularan penyakit tersebut. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan tubuh kita agar terlindungi dari penularan penyakit tersebut. Yang kedua, tujuan dari penerapan protokol kesehatan. Dalam memutuskan rantai penyebaran penyakit COVID-19, penerapan protokol kesehatan bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari guna untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mengapa penerapan protokol kesehatan itu sangat penting dan bertujuan untuk memutuskan rantai penyebaran penyakit? Dikarenakan karena dengan kita mematuhi protokol kesehatan ini dapat membuat diri kita terjaga, bukan hanya dari paparan penyakit atau juga dari ancaman berbagai penyakit yang ada di sekitar kita. Dengan kita melakukan penerapan protokol kesehatan ini dapat mengubah kebiasaan masyarakat, di mana masyarakat sehari-hari yang tidak terlalu peduli terhadap penerapan atau protokol kesehatan yang mereka gunakan, mereka tidak terlalu mementingkan, menjadi
mengerti, menjadi mau untuk menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat mengubah kebiasaan di mana yang dulunya tidak mau menerapkan protokol kesehatan di sehari-hari menjadi mau menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, langkah-langkah dari penerapan protokol kesehatan. Yang pertama, menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang kedua, membiasakan penggunaan alat pelindung berupa masker. Masker ini sangat penting apalagi kalau kita pergi keluar rumah. Selain untuk melindungi kita dari debu, juga dapat melindungi kita dari paparan penyakit yang dibawa oleh orang lain atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan jarak minimal 1 meter dengan orang lain, yaitu tidak berdekatan saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Maksimalkan memiliki jarak 1 meter. Yang keempat, membatasi diri berinteraksi atau kontak langsung dengan orang lain, karena kita tidak tahu orang lain itu dapat membawa penyakit atau penularan penyakit ke tubuh kita. Yang kelima, saat tiba di rumah setelah berpergian, segera mandi dan berganti pakaian. Ini sangat penting karena kita tidak tahu kuman apa dan virus apa yang kita bawa setelah kita pergi dari luar dan kita pulang ke rumah. Karena ini sangat penting untuk mencegah penularan penyakit, bukan untuk diri kita saja tapi untuk keluarga kita. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan kita melakukan atau menerapkan PHBS di kehidupan kita sehari-hari, dapat membuat kita memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan yang berhubungan dengan kebersihan. Yang ketujuh, menerapkan etika batuk dan bersin. Usahakan ketika kita batuk atau bersin saat di depan umum atau di depan orang lain, usahakan batuk dan bersinnya jangan langsung kita keluarkan, tapi kita gunakan tangan seperti ini ketika batuk atau bersin, digunakan seperti ini untuk mencegah percikan air liur terkena orang lain. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau pengucapan dalam materi atau SAP yang telah saya sampaikan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.